Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklik-klik aku jadak mati kuning jumlah. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Desa Pondok Kelapa beserta perangkatnya yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharib, banyak yang masjid Pondok Kelapa ini, semuanya kita hormati. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Camat Kecamatan Pondok Kelapa yang kita muliakan, istri, anak-anak almarhum, dan malam ini penyelenggara tablik takziah malam ketiga adalah Agung Toyota Bengkulu. Hadir pimpinannya sekaligus beliau beserta karyawan-karyawati Agung Toyota, Yunda Meriani. Ibu Mary ini orang tuanya Elisa Ermasari. Elisa Ermasari ini calon pengganti Eni Hairani. Ya, karena Eni Hairani Pasar Kerkap, dia Pasar Pembah, dia Pasar Kerkap. Sultan Bahtiar Najamuddin mewakili Manak Kaur. Bangken mewakili Kota Seluma. Riri mewakili Kepahyang Curug Lebong. Eni Hairani mewakili Utara Benteng Moko-Moko. Eni dak lagi, gantinya kelak Elisa. Tidak selesai ke Aminah Jo pilih. Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyabarkan orang tu kita mesti sabar dulu. Saya ni bukan orang penyabar, tapi kadang-kadang terpaksa sabar. Kue baru sudah dibagikan, orang suruh ceramah. Ini kan terpaksa sabar. Nah, kelak baru kita buka kotaknya, kawan bubar balik. Nak membungkus malu pun. Ya luar biasa. Dan kadang-kadang kami ustadz ini makin dekat dengan pemilu, makin pedih rasanya hati. Ngapa? Bertebaran baliho-baliho banyak.
Kalau baliho kecil tidak tahu kita siapa orangnya. Yang baliho besar-besarnya bukan balihonya yang jadi masalah. Ngapa? Harga baliho tu kadang-kadang lebih besar daripada honor ustaz. Daripada kita pendam-pendam, kita sampaikan. Mudah-mudahan Mardi paham. Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan guyon. Kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, tidak cukup dengan sehat jasmani saja kita hadir ke sini. Perlu sehat rohani dan perlu sehat otak. Ngapo kita sehat jasmani? Karena kita rawat jasmani kita. Sakit berobat, lapar makan, haus minum, lita istirahat. Itu memang makanan jasmani. Jangan kerja dipaksa, roboh kita kelak, pingsan kita kelak. Jangan lapar ditahan kecuali puasa itu. Makan itu. Nah, karena kita makan maka kita punya tenaga. Karena punya tenaga bisa datang ke sini. Yang kedua, sehat rohani. Itu. Sehat rohani itu dia tidak mandang orang lain, yang dia pandang dirinya sendiri. Ciri orang sehat jasmani rohani itu dia sibuk dengan memikirkan amalnya, tidak sibuk memikirkan. Nah, orang yang sakit rohani itu kalau memandang tas orang, tas itu branded, hanya sibuk tuh. Kalau second itu tuh. Nyembatin seorang gitu kan. Itu. Kalau nengok bedak orang bagus itu. Nyo sibuk. Aku makai juga cando Himalaya. Yang pakai cando gitu tuh. Jadi dia sibuk banding-banding gitu tuh. Nah, ketika melihat ada cacat gigi, nah, ngapa perlu pakai kerudung itu? Awak tidak pas. Dia sibuk dengan itu sakit rohani itu. Insyaallah kita di sini sehat galau, jasmani sehat, rohani sehat itu. Yang ketiga sehat otak. Otak tuh perlu juga makanan. Makanannya belajar. Nonton itu belajar. Apa? Nonton ceramah, nonton orang ngaji, nge-share yang bagus. Tapi orang rejang tidak boleh share no. Agak semi gitu. Itu otak. Jadi kita butuh hiburan tuh, kita butuh itu. Otak kita sehat, mudah mencerna. Batin kita sehat, insya Allah kita senantiasa enjoy bahagia. Jasmani kita sehat, insya Allah kita betah duduknya. Ada orang yang tidak berangkat ke sini. Ngapo? Tidak bisa. Rohaninya sehat, otaknya sehat, jasmaninya kurang sehat. Ada jerawat di pantatnya sebesar tinju. Tidak bisa dia datang. Kita hadir di sini karena semua itu sehat. Itu yang kita syukuri. Yang kedua, hadir ke sini ini judulnya takziah tasliyah. Takziah itu asal katanya aza, ya'zi, takziah, menghibur. Kita datang ke sini ini sudah menghibur supaya rumah ini tidak sepi. Kalau acara kita ini namanya tabligh musibah. Maghrib oranglah ke sini, acaranya yasinan tahlil. Itu takziah juga. Sebaik-baik takziah itu ketika jenazah masih ada di rumah. Itu. Tapi kita tahu minggu depan ke sini itu juga namanya takziah. Sesama kita di sini namanya tasliyah. Alhamdulillah, ini malam ketiga. Anggap kesimpulan dari 2 malam sebelumnya.
Sehingga kita tidak perlu ceramah ni panjang-panjang, namanya juga kesimpulan. InsyaAllah jam 12 kelak selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, masih pembukaan. Berikutnya, apapun kegiatan yang baik itu berpahala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebiji debu kebaikan yang dibuat itu berpahala. Dari mana sumber pahalanya? Banyaknya. Berangkat dari rumah ke sini, bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiap langkah kanan itu pahala, langkah kiri gugur dosa. Hitung berapa langkah dari rumah ke sini. Maaf Pak Ustadz, aku pakai motor. 2 langkah, selangkah naik, selangkah turun. Mungkin putaran ban motornya yang dihitung. Ya Allah, aku tidak baca yang aman-aman tuh Pak Ustadz. Tidak hafal Pak aman tuh. Ada niat tak ke sini? Ada, sampai dari sini. Sama pahalanya. Ya Allah, aku baca idak, berniat juga idak. Tadi dipanggil kawan-kawan, melah. Aku sebenarnya tidak datang. Dipanggil terus, datang. Hadir tak ke sini? Hadir. Sama pahalanya. Daripada berniat baik datang idak. Itu pahala kita sini. Yang kedua, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasul, duduklah kau di majelis ilmu. Ini majelis ilmu nih. Bukan saya ngajar Bapak Ibu. Itu. Kata Rasul, Ibnu Mas'ud, duduk kau di majelis ilmu. Walaupun tidak megang pena. Duduk terkantuk-kantuk beruk. Orang dengarnya sibuk selfie misalnya. Pahalanya lebih besar daripada membebaskan 1000 budak. Itu. Bukan main. Di kita ni tak ada budak. Di selatan tu banyak. Budak kecil. Itu. Memandang wajah orang alim. Saya ini bukan orang alim. Itu. Pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 ekor kuda. Itu. Mendengar ceramah 1 jam lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Siapa yang ada solat sunat 1000 rakaat? Tak ada. Itu kalau 1 jam, kalau 3 jam. Ini jam 9, 10, 11, 12. Sanggup ibu-ibu? Aku tidak. Nah ini pahala semua. Yang ketiga, pahala orang datang takziah itu akan dikasih seragam. Kebila Pak Ustaz? 2024. Bukan seragam dunia. Seragam akhirat. Datang semalam 1 setel. Datang 2 malam 2 setel. 3 malam 3 setel. Ya Allah Pak Ustaz, aku tiap orang musibah aku datangi. Kalau aku tahu. Selemari yang dia kelak. Kapan? Di akhirat kelak. Yang 2024, kaos pilkada. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pembukaannya baik setengah jam. Yang pertama untuk istri almarhum. Di Madinah dulu ada orang paling miskinnya. Waktu itu belum ada walgu termiskin di dunia. Dia miskinnya. Nak lebaran dia punya ayam sekor, ayam hitam. Dia lah terbayang walaupun miskin, besok insya Allah gulai ayam. Ayam ada. Bangun pagi, ayam yang sikok tu hilang dimaling orang. Idaknya ada, lokak lagi. Kecuali dengar teboni ribut. Jadi, merenung lanang ni, ya Allah. Ngapa tidak maling rumah orang yang kaya? Ngapa itu nasrap harapan 1 tahun dia ambil?
Solat didoakannya orang main, idakkan selamat kamu 7 keturunan penyakit kamu. Doanya buruk itulah. Diyasinkannya seorang, didoakannya itu supaya dia puas. Makin lama makin miskin. Akhirnya tidak tahan, dia ngadu ke Rasul. Kata Rasul, aku nak curhat Rasul. Itu. Apa masalah? Rasul kan tahu aku ni orang miskin. Aku punya ayam siko. 6 bulan yang lalu dimalingi orang. Ku doakan terus. Cemano kalau dia tidak membalikkan ayam tu supaya sakit, menanggunglah dia. Tapi sampai hari ini belum Tuhan kabulkan doaku. Aku minta petuah Rasul. Kata Rasul itu, kau doakan balik dah ayam? Tidak. Kau doakan lapang dah hati kau? Tidak. Lemak kau ikhlaskan baik. Barang tu lah hilang. Kebalik sego. Dengan hilang seperti itu, Allah akan gantikan yang lebih baik untukmu. Lebih baik dari yang hilang itu. Dengan kau lapang seperti itu, memaafkan, mengikhlaskan, merelakan ayam itu, insya Allah kehidupanmu lebih baik. Dengan kau mengikhlaskan, dengan kau bermohon kepada Allah ampunan sebanyak-banyaknya atas kesalahan, insya Allah ada jalan menuju kepada ketenangan. Balik dari rumah Rasul itu berubah doanya. Ya Allah, aku ikhlas, ampuni aku kalau aku salah. Malamnya itu ada orang ngetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada banyak. Dikasih. Pak, ini 2 ekor ayam. Untuk Bapak. Ayam apa nih? Aku tidak mesan. Aku yang maling ayam tuh. Baunya amis nian bawa tuh. Ini 2 ekor ku gantikan. Minta ikhlas, Pak. Aku nih 6 bulan sakit. Gatal-gatal model ini. Beninis badan tuh. Bebau. Kata kan. Tidak tahu aku tiba-tiba badan ni gatal. Bentol-bentol. Ini nah. Aku minta ikhlaskan, Pak. Ini ganti ayamnya. Nah, kata lanang yang ayam ni ku terima. Yang sudah. Aku minta ampun pula kalau aku ada bersalah. Dan mudah-mudahan kau cepat sehat. Baliklah. Nah, ini sekelas kehilangan ayam. Apalagi kehilangan suami. Kalau tidak ikhlas kelak, ibu tidak konsen ngurus anak yang 4. Tidak konsen bawa kendaraan. Yang kita bayangkan kehilangan suami itu, ada suami masih model ini. Ngidupi 4 anak ni. Apalagi tidak suami. Itu bayangan kita. Sementara skenario Tuhan lain. Itu. Kita ni kadang-kadang galaknya stres mikir masa depan. Padahal masa depan tu dikit pun tidak mikir kita. Nah, yang pikirkan kini tu kata Allah, ista'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Mati mendadak tu bu husnul khotimah. Amin. Oi. Tadi aku ndak. Meninggal mendadak tu dalam hadis ni husnul khotimah. Aku ndak mati mendadak ni. Apa aku kelak mati mendadak? Wallahu a'lam bishawab. Aku minta ni dengan Allah. Sedang ceramah ni ku mati ku. Nah, kata orang. Jadilah ustaz jangan galak beragam tu. Pas dibangunkan mati gitu. Mati sedang ceramah. Viral kelak. Ujiha mati sedang ceramah. Itu. Tapi kan kita tidak bisa berencana. Ngaponya meninggal mendadak tu? Karenanya orang baik. Itu. Kalau aku bohong, Pak Kades bohong. Kata Pak Kades, kami kehilangan Pak Ustaz. Lah hilang apa? Bilang. Hilang Tommy. Baik orangnya nih. Kalau orang spontan ngomong baik tu baik nian. Itu. Cak mana orang tu? Ya, lumayan. Itu kurang baik tu. Tapi belum kita tanya orang yang orang baik itu orang baik.
Orang baik itu tidak ada tempatnya kecuali lebih baik daripada dunia ini. Itu. 20 tahun kerja dan sudah dijadikan anggap oleh Ayu Mary, itu luar biasa. Saya baik kadang-kadang dengan karyawan-karyawan kita macam-macam bentuk perangainya tu. Nah, kalau orang itu baik, sebanyak ini orang dan 3 malam, luar biasa, itu orang baik. Kematian mendadak itu kecuali bunuh diri. Mendadak juga Pak Ustaz bunuh diri. Lain itu tuh. Itu kerak neraka. Jangan nak mati mendadak yang macam itu. Meninggal mendadak ni. Itu. Berarti mati sakit tidak baik Pak Ustaz. Baik juga. Kenapa? Dengan sakitnya itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau meninggal mendadak itu memang ada hadisnya tentang itu. Salah satunya meninggal husnul khotimah itu meninggal mendadak. Ini kita. Maka terhadap kewafatan beliau menjadi catatan bagi kita. Ada 3 catatan emas di hidup kita masing-masing. Yang ketiganya itu mengundang air mata. Yang pertama, saat lahir itu dicatat. Junaidi lahir 1 Februari 1970. Saya nangis, yang nyambut juga nangis itu. Mak nangis, nangis sakit yang mak ni. Sama-sama nangis. Yang kedua, catatan emas tu saat hari perkawinan. Pengantin lanang nangis, pengantin tino nangis. Aku terima nikah Sianu binti Sianu, mas kawin sekian-sekian tunai. Sah kata saksi. Netes air mata, lanang netes air mata bahagia. Yang ketiga itu catatan tentang kematian. Ditulis juga. Itu catatan emas dalam hidup kita. Kita ini akan menyusul almarhum. Macam mana nak nengok kematian itu husnul khotimah atau tidak? Nah, itu salah satunya tadi. Meninggal mendadak tu meninggal husnul khotimah. InsyaAllah. Bab mati ini 2 jalurnya. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Mati baik, mati buruk. Ini ngapa cak itu Pak Ustaz? Lah karena kita ni kan ada perangai baik, ada perangai buruk. Ada orang yang cerewet nian itu. Mangga orang berbuah. Ngapo mangga kamu lebat, mangga kami tidak lantai. Yuk. Sama tanah ni. Ngecek kalau mupuk. Lah tidak perlu dipupuk. Itu apa salah mangga? Bukan perlu salah mangga kamu tu. Muka kami tidak berbuah. Nama Putino ini memang cak itu. Macam mana orang dengarnya baik. Ada nengok laki ayu tadi. Lantai yuk. Masuk kah tidak nengok? Ledan ku ngijo laki orang. Bertanya memang cah itu betul-betul. Ada orang tu, maaf bu, kalau talang pau ke arah mana? Kau tengok baco di situ. Ada bacoan itu. Oh, orang model ini sego matinya. Itu. Kita baik belum tentu baik. Ada orang yang pemurah nian. Kalau ada orang pesta dia datang, bukan datang waktu pesta, datang bantu. Orang yang muda itu. Kalau ada orang musibah nyobawa aku tapi ada tanda calegnya di situ. Pemurah lah. Ini salah. Ini orang baik. Cuma tidak ada tandanya. Namanya. Nah, karena baik buruk ini, ada orang yang rajin sholat, ada yang malas sholat. Ada rumahnya dekat masjid, tapi tidak di masjid. Ada yang rumah jauh masjid ke masjid. Ya masa sama kematian kita? Tidak adil Tuhan tuh. Maka kematian pun berbeda-beda. Orang yang mati baik, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Hei Tommy, kata malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Tommy. Melah kita masuk ke surga. Doni loh. Nah, kan? Pendengarnya tadi Tommy. Nah,
Padahal aku ngomong Tommy. Gitu. Hai Dani, kata malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa? Melah kita masuk surga. Malaikat manggil orang baik itu, tidak, dia ngomong mati. Udkhulul jannah bima kuntum, melah masuk ke surga sesuai dengan amal perbuatan kamu. Ida apal ayat itu surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tidak ada kata-kata mati di sini. Wahai doni yang tenang, pemilik jiwa yang tenang. Ngapo galak berzikir? Nak kerja ingat Allah, balik kerja ingat Allah. Melah amal kamu diterima Allah. Kamu juga redo. Udkhulul jannah, melah masuk ke surga. Yang diajaknya masuk ke surga orang baik. Tapi orang buruk, yadribu wujuhahum wa adbarahum. Mukonya ditempeleng, belakangnya ditendang. Sama itu. Jadi karena itu. Tinggal pilihannya di kita. Di dalam satu hadis, pada amal, malaikat yang cabut nyawa orang baik itu bingung. Nggak dicabut lewat lidah. Lidah orang nolak. Orang iso teko kene, kata lidah. Nggak bisa lewat sini. Lah ngapo, kata malaikat. Lidah inilah yang ngapal usolli ini, usolli itu. Lidah inilah yang setiap selesai salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lidah inilah tiap malam Jumat abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lidah inilah yang tiap subuh baca Yasin. Lidah inilah yang ngapalkan Al-Quran. Tidak tahan aku lewat ni, cari jalan lain. Balik malaikat melapor ke Tuhan. Cuanam kadi Tuhan. Cari jalan lain, kata Tuhan. Cabut lewat tangannya. Nak dicabut lewat tangan? Jangan, kata tangan. Membentangkan sajadah, tangan ini. Bayar zakat tiap tahun, tangan ini. Salaman ketemu orang, tangan ini. Ngitung tasbih itu tangan ini. Buka Al-Quran di tangan ini. Ngasih sedekah ke masjid, tangan ini. Ikut gotong royong, tangan ini. Neken kwitansi kosong, tangan ini. Tangan mana pula? Cabut lewat matanya, kata mata tidak bisa. Nengok tempat sujud tu mata ini. Jadi kalau sembahyang tu jangan nengok ke depan. Allahu Akbar. Macam-macam kita macam Masjid Al-Mujtahid. Imam Haji Mansur. Patutnya mata tu nengok dia tu. Mata ini yang sering nengok Al-Quran. Mata ini yang sering nengok khatib. Mata ini yang sering nengok orang pengajian. Lewat telinga, kata Tuhan. Kata telinga, dah bisa. Yang dengar azan telinga ini, bangun, solat. Yang dengar orang ngaji telinga ini, dia simak. Yang dengar kata-kata baik telinga ini, dia nasihati. Yang dengar doa telinga ini, dia aminkan. Lewat kaki, kata Tuhan. Kata kaki, jangan. Ngantarnya terawih, kaki ini. Ngantarnya Jumatan, kaki ini. Ngantarnya kerja, tangan ini. Balik mereka, dah usah dicabut, Tuhan tak ada jalannya. Kata dia, jangan, habis jatahnya. Macam mana nyabutnya? Tuliskan namaku di telapak tanganmu. Ditulis Allahu Akbar, ditampakkan kepada doni ini. Dan baca Allahu Akbar, itulah ruhnya dicabut. Ngapa? Karenanya memang rajin mengucapkan Allahu Akbar. Ngapa orang rajin solat? Tidak solat, kebilo kita baca Allahu Akbar. Kalau tidak solat, paling duduk nak bertegak, bertegak nak duduk. Lalu tak tegak nak duduk, lalu tak duduk nak tegak. Allahu Akbar. Cukup. Tapi kalau orang sembahyang 5 waktu tu 85 kali dia membaca Allahu Akbar. Belum lagi solat sunat dan sebagainya. Ini kematian yang dialami oleh doni dan manfaat. Kita wallahu a'lam bissawab. Lalu ke berikutnya. Orang kita ni Pak Kades, orang Islam ni luar biasa. Idak ngijo suku, idak ngijo asal, idak ngijo apa, asalnya Islam dan tinggal di lingkungan kita, pasti kita datang rame-rame. Kata imamnya atau kata ahli musibah, tolong jamaah sekalian, habis pemakaman kita maghrib, isya, tahlilan yasinan di sini, datang.
Mati bunuh diri masih ditahlilkan orang. Mati bergantung masih diyasinkan. Kita bisik-bisik. Mati bergantung. Yasin. Yuk, biarlah. Kalau tidak sampai, bukan kita yang nyampaikan, malaikat. Masih dibacakan. Saking ke jiwa. Nah, ini meninggal baik. Dibacakan ayat Al-Quran dengan baik. Diyasinkan dengan baik. Tahlil dengan baik. Ya Allah. Alangkah lemah, alangkah nyamannya almarhum di situ. Maka saya katakan tadi, untuk istri almarhum, tidak ikhlas itu bukan tidak boleh nangis. Orang ni kadang-kadang maknya meninggal. Jangan nangis, dek. Jangan. Pecah sini kelak. Biarlah nyo nangis. Yang tidak boleh itu meratap. Yang meratap tidak boleh. Cucungnya nangis. Nek. Itu. Tak usah dipanggil-panggil. Nangis saja. Tapi kalau berat. Nek, bukan main kalap. Kamu gia gadis dulu, Nek. Macam mana dia nengok? Awak cucung. Kalau kalap pergi gadis dulu. Ini kan ngayat itu. Yang mana-mana tidak perlu itu tuh. Kalau nangis wajar normal. Suami nangis istri, istri nangis suami wajar normal. Yang tidak boleh itu menyesal. Macam mana menyesal? Ibu nepuk meja, ya Allah, ngapa tidak aku? Cabut aku, Tuhan aku baik. Itu tidak boleh. Ya Allah, alangkah cepat ngapa tidak gaik seberang tu. Ngapa? Orang itu tidak boleh. Itu siksa bagi almarhum. Itu. Ketika tertumbuk pikiran ini, Allah suruh ista'inu bisabri wa shalah. Solat apa Pak Ustaz? Kalau tidak ada lagi waktunya solat itu namanya solat sunat mutlak. Usolli sunat mutlak. Kebilan tak? Supaya dengan solat itu batin kita menjadi tenang. Curhat dengan orang. Walaupun sama-sama nangis. Ya Allah, aku tidak tahu, dek. Cak itu penemuan kau. Iya. Ya Allah, sabar. Nangis juga, bertangisan. Keluar kelak, sembab air mata. Orang, ngapa? Indah. Ngapa? Cerita apa? Kelak, yang ku cerita. Nah, cerita satu tu susah. Itu kalau kita curhat dengan manusia akan melebar dan alah berkerudung terus rapuh juga rupanya. Nah, apa kaitannya orang berkerudung tidak boleh nangis, tidak boleh cerita? Makanya jangan curhat kepada manusia, curhatlah kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, tempatkan Doni di tempat yang baik. Luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Itu aja. Yang kita di atas dunia lapang, insya Allah dia di situ lapang. Ini kematian yang husnul khotimah. Nak merebut itulah kita kini. Sementara donilah dapat. Kita wallahu a'lam bishawab. Nah, maka terkait dengan itu ada hal-hal kewajiban terhadap 4 orang anaknya. Meninggal bapa tidak berarti terputus cita-cita. Meninggal orang tua bukan berarti habis kasih sayang Allah. Ada kisah bapaknya meninggal, anaknya 3. Yang tertua kelas 5 SD. 2 tu masih kelas 4, kelas 2 SD. Suaminya buruh, maknya jual sayur di pasar. Apa katanya, mak? Bang, habis 7 hari itu. Abang berhenti aja sekolah anak, yo. Cerita dulu. Yo, mak. Mak subuh ke pasar. Abang urus adik. Suruh dia mandi. Bersihkan. Jangan nak mati bapak, anak tidak sekolah. Abang biarlah. Urus makan pagi. Adiknya tadi lah pacak ngurus. Dewe tidak perlu tunggu. Maknya jual sayur, nyo jual sayur. Lah kira-kira orang tamat SMP, dia tamat SMP juga. Lah jadi juragan sayur dia. Lah punya mobil, dari hasilnya jual sayur. Kira-kira lah kuliah, maknya tu lah mampu diumrohkannya. Dari masalah sayur. 9 anak, 1 ibu,
Insya Allah ke-9-nya asal anak tidak nakal, pacak jadi sarjana galau. Tapi 9 anak belum tentu pacak merawat mak sholat. Itu. Ini untuk anak almarhum. Almarhum tidak lagi butuh pulsa kuota, tapi dia butuh doa. Kalau belum selama ini sholat, tegakkanlah sholat. Mulailah sholat. Setiap sudah sholat, tidak mesti dengan Allahumma li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbi shaghira. Tidak mesti. Tapi cukup dengan ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangi ya Allah, sebagaimana mereka berdua menyaku waktu kecil. Boleh sambil nangis Pak Ustaz? Boleh. Kalau kita doa naik rumah baru nangis, agak diejek orang. Kenapa dia nangis? Mungkin tidak terbayang pacak bikin rumah sebesar ini. Lebay kata. Ada orang yang tidak senang. Dari staf naik jadi pejabat. Punya pejabat, punya jabatan, punya mobil dinas. Syukuran, nangis dia doa. Kata orang, mana tuan rumah ini nangis? Kenapa ni? Mungkin terharu dapat jabatan. Alah, lebay kata lebay. Tapi kalau ada anak-anak solat Jumat nangis dia, orang tanya, kenapa ni? Baknya baru meninggal. Pasti orang ngecek, sabar nak itu. Mudah-mudahan bapak kamu surga kerana punya anak yang soleh seperti ini. Tak ada orang ngecek lebay. Anak ini untuk anak-anak yang tinggal. Kenapa? Ada hasil kita baca Yasin dan Tahlil di sini. Ada guna kita berdoa. Adolah. Rasul berdoa, Allah ghafir li hayyitina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni kami yang masih hidup dan yang sudah mati. Siapa yang didoakan Rasulullah? Segala yang sudah mati. Yang kedua, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Itu. Ridha Allah di tangan kedua orang tua, murka Allah di tangan kedua orang tua. Jangan sampai bapak selama ini lalai menasihati, salahkan bapak. Tidak, bapak tidak sempat menasihati kita. Berdiri sebagai terdepan pengganti bapak untuk menjadi orang. Kalau orang 5, 10, 40 ngecek air surga doni. Ngapo? Tak nyangko anaknya seperti lebih daripada bapaknya. Jangan sampai alang kenanggung doni. Ngapo? Wahai anaknya nakal nian sepeninggal bapaknya. Jangan sampai seperti itu. Saya pernah di Rawamur Pak. Yang tinggal 6 bulan sebelum itu maknya, 6 bulan berikutnya bapaknya. Anak tertuanya kerja di Jakarta. Yang 3 beradik di Rawamur tu, SMP, SD. Sambutan tuan rumahnya harunya. Kami tak tahu Pak Ustaz. Untunglah rumahnya tegak, anak ni tak nyewa. Ini kakak tertuanya Tino kerja di Jakarta, ngikut laki. Tak mungkin balik ke sini. Nah yang 3 beradik ini akal belum panjang, mak belum. Nah dalam ceramah saya sampaikan, kalau 3 beradik ini ikut cara orang dulu, insya Allah selamat. Apa ikut cara orang dulu? Orang dulu tu jangan berat pantat, jangan berat tangan. Orang depan rumah jemur pakaian, orangnya kerja. Hari gerimis, angkat pakaian, lipat. Wah, tadi gerimis, ini pakai, Bui mau kasih. Sudah kamu makan? Sudah, wah. Gulai apa? Gulai garam? Ya Allah, ambil gulai di sini. Kasih orang gulai itu. Orang ada tamu sibuk datang, wah, boleh aku bikin teh dan sebagainya. Pacak, wah. Aku tengok wak sibuk banyak tamu, bantu. Terkasih orang gulai duit. Ada orang nak lebaran balik, berani kan nunggu rumah wak? Ngapa wak nak balik ke dusun? Berani, boleh wah, tak apa-apa. Kunci kamar, aku tidur di sofa depan baik. Ada apa-apa, tidur di kamar boleh, tidur di sofa boleh. Di belakang tu, wak tinggalkan super mie dengan telur ya. 2 hari wak balik. Hari ketiganya balik, mie utuh, telur utuh. Lah, kenapa tidak ke masak? Kan wak bermanat, ada mie, ada telur, tidak ada wak.
Kalau model ini nunggu rumah orang, siapa yang tidak kasihan? Ya Allah, maksud wak masa ini. Ya aku dah tahu wak ngecek syukur aku kira suruh jago, aku jago. Mereka model itu selamat gitu. Kalau model kita kini, ya Allah, kita dulu saropa seminggu tidak datang kiriman, belum ngeluh. 2 minggu, belum. 3 minggu mulai kita gelisah. Cari ke rumah adik bak. Main ke rumah adik bak itu bukan minjam duit. Apa yang ada di situ? Nengok gosokan, stambun. Ya Allah, Bi, ala kebanyak gosokan. Itulah, di hujan terus ni. Sini aku gosok 2 jam gosok. Makan dulu, kata Bibi. Makan. Sudah makan, doa kamu nanti Bibi. Tidak, Wan kamu ngajak orang main sini. Main gap menentukan, makan seperti itu lah, bukan nyuci piring. Gosokan selesai, piring lagi cuci. Bi, aku nak balik. Aku ada perlu. Bi, apa? Bak belum ngirim duit, aku minjam duit 20 dulu. Cepat Bibi ngasih duit. Nah, 50. Besar ego, Bi 20 baik. Bibi tidak minjamin, Bibi ngasih. Wajar ngasih, gosokan selesai. Cuci piring lah selesai. Itu cara kita dulu. Cara kini main ponaan, makan di belakang aja. Makannya bekas piringnya di situlah. Jangan kena nyuci piring kita tuh. Piring dia makan tuh di meja tuh lah. Pan semak lawan. Yang model ini siapa yang kasihan dengan kita? Jadi itu. Nah, tinggal macam mana etika akhlak kita. Ada dalilnya Pak Ustaz. Iza mata ibnu Adam kata amalu minat dunia illa min salat. Mati anak Adam putus hubungan terhadap dunia kecuali 3 hal. Yang pertama sedekatin jariah, sedekah jariah. Almarhum 46 tidak mungkin tidak ada sedekahnya. Ya macam mana kami tidak ada sedekah? Sedekah itu bukan dengan duit baik. Seluruh perbuatan baik itu sedekah. Kita ikut panitia anak orang pesta itu sedekatin jariah. Bukan main dari setengah 8 jadi penyambut tamu sampai jam 12. Sampai kamu, masuk kena salat, kenal tidak kenal, pas makan gulai api. Ya sebagai panitia dia. Apa dibayar? Tidak. Kita ikhlas. Yang nunggu meja prasmanan, gulai habis tantang itu, ikan habis datang, kelak yang dia habis dulu. Jangan kena bungkus itu. Yang itu beda cukup itu. Itu kebaikan. Masa 46 tahun Doni tidak ada kebaikan? Tak mungkin. Itu. Nah, yang berikutnya, yang ini yang kurang diamalkan orang sekarang dengan orang dulu. Orang dulu kalau bapaknya itu mati, seluruh pakaian bapaknya itu disedekahkan. Saran saya ke ibu di sini, kalau anak-anak tidak pacak makan, sedekahkan. Untuk kenang-kenangan Pak Ustaz, tidak perlu kenang-kenangan itu. Tambah melukai batin, baik ingat tuh. Kasih jas yang elok, kasih dengan orang. Andai kata dipakai setiap pesta jas itu dan tahan mencapai puluhan tahun, maka puluhan tahun mengalir pahalanya ke dunia daripada dalam lemari. Ada kain, gajah duduk, gajah tegak atau gajah terguling, terserah di situ. Kasih dengan orang. Dipakai Jumatan, Doni dapat pahalanya. Dipakai pesta, dapat pahalanya. Baju batik, dipakai pesta, luar biasa. Cuman jangan dikecek. Bukan baju bapak siang kemis mana? Jangan. Malah pakai pesta aja. Itu kalau orang dulu pakaian itu dikasih. Nggak kita berlemari. Inilah kenangan bapak kamu dulu lemari begini. Dia kan pakai kerja kata dulu ini. Tidak usah. Kasih dengan orang. Jadi orang itu jadi pahala bagi dia. Agak jarang orang melaksanakan yang ini sekarang. Jadi pakaian semari itu aduh di rumah. Tidak ada kemanfaatannya itu kita makannya tidak. Nah sedekahkan aja. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wedon ini bukan guru Pak Ustaz, kita ni guru galau. Cuma ada yang ngajar di sekolah, ada yang ngajar di rumah. Ngajar anak kita. Nyo makan tangan kiri, makan tangan kiri ni. Ada orang ngasih, kata ngambil tangan kiri, jangan tangan elok kata gitu. Ngajarlah itu tuh. Batangnya sore-sore bawa rambutan. Tidak ada, kita langsung makan. Dari mana dapatnya? Situ. Situ mana? Situ. Situ mana? Situ. Kau maling ya? Bukan. Oh. Leret. Di mana kau ngambil tadi? Sampai ke bawah rambutan. Wah, oi. Anak aku ni maling rambutan wah.
Woi, toboy ini tadi aku takut jatuh, rambutan tu masam. Minta maaf dengan nenek tu. Minta maaf nek, jangan lagi yo. Yo, dengar kau. Dengar, jangan lagi. Itu cara orang dulu. Tidak macam gini. Rambutan mak, jangan. Di mana kami? Situ. Besok ambil lagi ya. Orang tidaknya nanya dari mana sumbernya, ilmu yang bermanfaat. Itu jam-jam 4 datang kemana? Main. Tahu dah jam 4? Mari tuan, ngaji. Memang model itu cara orang dulu. Ngapo? Ngaji itu fardu ain hukumnya, wajib masing-masing diri. Yang belajar lagunya itu fardu kifayah. Sepondok Kelapa ni baca orang 5, baca Al-Quran pakai lagu cukup itu. Tapi kalau ngaji wajib masing-masing. Bab ngaji ini huruf ni tak pacak ditulis dalam bahasa mana pun. Walad dolin tu kalau ditulis pakai bahasa Latin, walad deloliin baca. Karena huruf ni tak sama. Huruf fa digigit lidah tu ditulis TS. Maka solat maghrib tu parah kalau tidak baca ngaji. Usolli fardal maghrib ini tersalat sa tulisannya. Padahal salah sa itu. Tidak ada bulan tersabit itu. Kalau tulisannya bulan sabit itu tuh. Kalau ditulis bulan tersabit itu tuh. Karena tidak bisa huruf Arab itu dibaca, maka belajar ngaji. Kami lah tua, bau senang apa malu belajar ngaji? Lah tua. Yang ketiga, awaladin solin wayadu, anak yang soleh, doakan bapak ibunya. Ibu yang masih hidup dihormati, dihargai. Man abarra ya Rasulullah, siapa yang kami perlakukan baik? Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Dengan siapa kami berlaku baik ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibunya 3, bapak 1. Faham dulu? Ibunya 3, bapaknya 1. 3 ini dak pacak kita lanang ngerjokannya. Ngapo? Mengandung 9 bulan 10 hari. Luar biasa. Ada yang hamil kerbau. Di atas 10 bulan tu kata orang dulu tu hamil kerbau. Makna hamil kerbau tu lebih dari 9 bulan 10 hari itu hamil kerbau kata orang dulu. Yang kedua, hamil kerbau tu tenaganya kuat, badannya sehat, makannya banyak, perutnya besar. Tapi kerja tidak ada. Itu hamil kerbau juga namanya tu. Tidak ada kau ngidam-ngidam dah katanya. Makan itu dengan dah nak ngomong. Kerja tu kuat, itu hamil kerbau namanya tu. 9 bulan 10 hari bukan main itu. Yang kedua, melahirkan. Sakit yang pacak kita tahan tu kata orang kesehatan 45 model. Kalau 45 model berakhir tu lama tu, naknya tua dan muda. Orang melahir tu sakitnya 57 del. 57 del tu sebanding dengan 20 tulang dipatahkan sekaligus. Macam mana cara? Lintas ke pusuk. Mana ni rasa sakit Pak Ustaz kalanya sesar. Cuba tidak pakai bius sesar. Nak tengok ni. Maida hancur rumah sakit tu. Nah, kena ada alat. Maida dibius sakitnya seperti itu. Itu. 2. Yang ketiga menyusui. 2 tahun menyusui ni. Kita lanang disuruh bikin dot beda beres. Ya bikin dot kata. Pergi kan. Nah, gue tengok masih ada tepung di mana. Bikin dot. Tidak paksa. Maka hormati ibu. Jangan seperti ceramah kawan saya yang di Riau. Ya Allah. Mak nelpon. Nanya pula, ngapa mak? Rindu nak kamu balik. Tidak, kami tak pajak situ. Sehat kamu? Sehat mak? Alhamdulillah. Dapat kabar nian. Apa mak? Bangun rumah kamu. Iya mak, alhamdulillah. Ada tempat kamu duduk. Bulan depannya apa lagi maknya? Ngapa mak? Tidak, nian kamu letak beli mobil. Iya mak, alhamdulillah. Aku lukilir mak, anak kamu tidak ujian kepanasan. Syukurlah. Bulan berikutnya apa lagi? Ngapa mak? Dapat kabar si Anu semalam di rumah kamu. Iya mak, ada nian. Dia baru balik dari rumah kamu. Syukurlah anak.
Nyo cerita, oh, kamu beli anak anjing di Belanda 50 juta. Dia cerita, iyo, kata Mak. Kamu tiap pagi, tiap petang ngasih makan anjing 50.000, sepetang 50.000, sepagi. Iyo, Mak, alhamdulillah. Doakan Mak ya nak, iya. Mak berdoa, minta hidup 2 kali, minta lahir 2 kali. Ngapa, Mak? Kalau Mak pacak terlahir sekali lagi, Mak nak jadi anak anjing baik. Kalau model itu kata-kata Mak tidak selamat gitu. Anak anjing beli 50 juta ke Mak agua, segelas tidak terkirim itu tuh. Laknat gitu. Maka hormati, dipanggil ibu tidak ada jawabannya. Ya Bu, baik Bu itu tuh. Nah, kalau sudah menikah, taatnya kepada suami gitu. Itu kewajiban. Kata Rasul, kalau boleh aku menyuruh orang sujud, maka aku suruh perempuan sujud kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suami tidak berhak mencium bau surga. Itu hadis. Macam mana kalau suami yang durhaka Pak Ustaz? Tidak ada hadisnya. Jangan protes dengan aku, protes dengan Nabi. Macam mana? Tidak ada hadisnya udah. Tapi dari ibu-ibu. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab penuh atas perempuan. Maka tidak usah ibu utak-atik berapa penghasilan suami. Dan saya katakan, belum saya putih WhatsApp pun. Ada ibu-ibu ngadu, Pak Ustaz, macam mana suami tidak jujur dengan penghasilannya? Tidak perlu Pak kita jujur berapa penghasilan dia. Itu. Yang penting suami naknya 3 kali seminggu ke mall ada duitnya. Naknya tiap hari ngecot COD ada duitnya. Tiap petang paket, ada duitnya. Habis skincare beli. Apa model terbaru beli. Tak apa berapa gaji suaminya, tak perlu. Ini ribut ke masalah penghasilan suami. Gaji 50 juta sebulan tapi suami istri terus ribut. Anak narkoba, mertua merepet. Apa nikmatnya hidup gaji 50 juta? Lebih baik gaji 100 juta tapi tenang. Iya kan? Tidak usah kita ribut-ribut urusan itu. Kalau ada suami yang berperhitungan ngasih kepada istrinya, bukan pelit, ada perhitungannya. Sebab jangan sampai kejadian ada istri yang ngomong suaminya pelit, begitu suaminya keluar rumah digeledehnya rumah, carinya di mana lakinya nyimpen duit, bukanya sorokan. Tahu ibu sorokan? Bahasa Arabnya al-laci. Aduh duit di situ, meki maknya. Abang, ya mah di sini duit papa kamu. Embatkan kalau mak. Diam di bininya gak anu duit. Petang lakinya balik. Itu. Malam dia buka al-laci ini kosong. Bu, ya Pak. Siapa tamu siapa ini? Dah. Kamu tinggalkan rumah saya. Tidak, kami ada di rumah. Kenapa ya? Duit ayah hilang di laci. Berapa? Jutaan bang, hilang galung. Ya Allah, di mana belum tahu nyalanya? Abang dia nanti tidak, kata abang. Sumpah, kata abang, tidak. Pang pingsan lagi. Pingsan suami. Kenapa? Dia bendahara masjid. Jangan. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya sukses, maka sepeninggal bapa jangan pesimis. Rezeki kita bukan di bapa tapi di Allah Subhanahu wa taala. Terakhir untuk kita yang hadir di sini, bersiaplah, kita ni bakal mati pula. Syarat untuk mati itu bernapas. Nah kita masih bernapas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa tugas kita? Kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang pertama, sesungguhnya solatku. Kalau solatku tidak ada, apa yang tidak kita persembahkan? Hidup untuk siapa kita hidup? Perjuangan apa yang kita kerjakan? Yang pertamanya tidak kita kerjakan. Makanya bukan cantik yang Allah pandang, bukan kaya yang Allah pandang, bukan
cerdasnya Allah pada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Percaya kepada yang gaib. Alam barzakh, kubur itu gaib. Surga neraka itu masih gaib. Allah itu gaib. Itu. Yang kedua, mendirikan sholat. Itu ciri orang bertakwa. Nah, dalam sholat jangan mempersulit diri, memperumit diri. Aku belum dak sholat Pak Ustaz karena belum bisa khusyuk. Siapa di antara kita yang baca khusyuk? Ngapo? Iblis dan setan itu di mana-mana ada. Dan kerjanya mengganggu orang yang ibadah. Preman pasar tidak ada, iblis ganggu. Ada kisah anak iblis ganggu, anak pamit, mak, aku pergi, nak ngucap orang itu. Nggak apa dia ngucap. Yang orang yang tidak sholat, tak usah digucap ke teman, itu kawan. Nggak pernah ngucap orang yang tidak sholat, kawan katanya. Tapi kita yang sholat, tidak ada kita sholat nak main-main. Tapi waktu sholat, ya Allah, berwudu padik-padik, pakaian kita padik, apalagi tino, berkacau rambut sebaik tak boleh keluar. Saat sembahyang usolli, Allahu Akbar. Begitu sudah Al-Fatihah, macam-macam ingatan. Lewat RAM tadi 16 harga. Jangankan naik, buang ngetrek. Tuh, murah. Nah, apa sedang sholat ingat RAM harga sawit 16. Tidak ada lain kecuali kiriman iblis itu tuh. Jangankan kita di dusun, di kota, di hutan kita sembahyang, tetap terganggu ingatan kita. Seorang di hutan, rimbo besar. Allahu Akbar kata kita. Baru Al-Fatihah, kita imo hijau warnanya. Seolah-olah kita nengku. Ay ya Allah. Apa itu tidak sah? Saya pernah dapat pertanyaan masyarakat di Bengkulu. Kalau sembahyang misalnya di masjid, imam di depan, yang saf pertama itulah penuh galuh dari pinggir sampai gini. Ada orang datang yang ke berikutnya, nyosorang di belakang tu, saf yang kedua. Ada ustaz ngomong, solatnya tidak sah. Apa hal? Tidak sah. Sah solat tu kalau rukun dan syarat sah. Solatnya sah, solatnya sah. Pertama, perkara dia seorang di belakang itu, kajian fikihnya panjang, aman belum diajarkan, jangan ngomong saya itu, masyarakat resah lah. Akhirnya, nengoknya seorang, balik lagi lah, daripada tidak sah. Kan konyol pengajian model ini. Diajarkan dulu baru ngomong. Untuk yang begitu tuh panjang pengajiannya Pak. Saf pertama penuh. Datang saf kedua. Dia tidak di tengah, tapi ambil paling pinggir, senggol bahu orang yang paling kanan itu. Orang yang paling kanan itu mundur 2 langkah untuk membantu dia menjadi makmum, jangan sampai seorang. Datang orang ketiga kelak, maju lagi lanang yang disenggol tadi, karena berdua di belakang itu. Kan panjang kajiannya, dikaji belum diterangkan, belum letak ngomong tidak sah. Nah inilah kadang-kadang ustaz galak nyesatkan jamaah. Bingung jamaah, ya daripada tidak sah baliknya. Kan kacau gitu tuh. Jadi kajiannya itu panjang, jangan tidak mensahkan. Bukan itu menilai sah tidak solat orang itu, tapi pengajiannya panjang, dikaji dulu, terangkan dulu, baru ngomong. Tidak boleh kita langsung ngomong tidak sah, resah masyarakat. Niru-niru boleh asal paham. Selama ini jadi imam pakai bismillah, selesai Al-Fatihah bismillah, saat pergi umroh, balik dari umroh hilang bismillah. Nah kadang-kadang orang kita ni tidak paham. Kita ni mazhab Syafi'i, situ mazhab Maliki. Baca Al-Fatihah itu wajib, karena Al-Fatihah itu 7 ayat, bismillah itu ayat pertama. Yang di situ tuh bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil. Nah yang di kita tidak pakai bismillah. Lain dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah niru-niru suara sudes. Orang situ tuh memang pita suaranya begitu. Nah yang kita suara besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirnya amin. Akhirnya ngapa imam lain naik. Ya biasa-biasa jangan bikin resah. Kalau kita sembahyang berjamaah ayatnya jangan panjangnya. Kalau kita sembahyang kayak kecil lah, nah 1 juz lah jula itu. Jangan merasa sholat kita belum sempurna. Aku nih kadang sholat kadang tidak. Dah apa-apa. Usahakan jangan tinggalkan lagi sholat itu. Jangan sampai kita puasa full sembahyang tidak. Karena itulah persiapan kita. Bayangkan sebanyak ini nanti kalau kita mati, orang datang takziah, orang doakan Al-Fatihah, kata imam baca Al-Fatihah, dikirim ke kita, kita tidak sholat. Kemana Fatihah tu? Balik lagi ke tukang baca. Karena nak dikirim dari tempatnya. Nah makanya kita perlu solat tu sayang. Orang sudah mendoakan, doa itu bukan tidak sampai karena kita tidak bikin kotak untuk penampungan doa itu. Sempurna solat. Siapa yang paling sempurna solat? Solat kita yang banyak solat. Macam mana supaya kita solat baik, kurang-kurangi bikin dosa, kurang-kurangi nyinggung orang, kurang-kurangi ngato-ngatoi orang. Kalau tidak solat, dosanya ke Allah. Lah tua, ampun ya Allah, aku baru nak solat, maaf ya Allah. Insya Allah. Tapi kalau ngecek orang, aku ngecek Haji Razali, ceceni, aku harus minta maaf ke dia dulu, baru Tuhan pacak maafkannya. Apa dia? Ini dan sebagainya. Nah kita nak minta maaf, orang tu lah pindah ke Papua, belakang Papua tu lagi. Macam mana minta maaf? Ada hadis itu, atadruna mani muflis. Tahu tak kamu orang bangkrut? Tahu Rasul, modal 100 baik 75. Bukan itu kata Rasul. Pahala solat ada, pahala zakat ada, pahala puasa ada, pahala zakat ada. Mati kelak, dia meninggalkan kesan yang tidak baik dengan semasa hidupnya. Nanti ada pengadilan di situ. Disidangkan Fulan bin Fulan. Oh orang tegak. Ya Allah, kata kau dulu pengadilan di sinilah yang tepat. Kata ulama dulu. Yo betul. Ngapo? Almarhum ada masalah dengan aku. Lanang ada masalah. Ngapo? Dulu, wais, bukan main mulutnya ya Allah. Apa? Anak kami cuma semata wayang tulah. Aku hitam, biniku kumbang. Anak kami putih. Di mana dia duduk? Kalau bukan anak kalau bukan anak kami malu ya Allah. Memang sepintas tidaknya nanu. Karena anak kami putih, kami berdua hitam. Akhirnya kami jual rumah itu, pindah rumah. Aku takut psikologis anakku terganggu. Aku tidak ikhlas ya. Ya sudah kata Allah, ambil pahala zakatnya, hilang semua. Ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku dulu PNS, terus berhenti. Ngapo? Nan caleg. Terus apa kata? Dia ni lah ngomong modal aku caleg tu, modal korupsi, modal ini dan sebagainya. Aku jual sawit mertua. Akhirnya gara-gara mulut dia ni, aku PNS berhenti, caleg tidak dapat. Aku nuntut dia Allah, ambil pahala solat. Itu. Ada lagi. Kau ngapo? Rumah kami itu satu cucuran atap. Cucuran atapnya itu kena pendasi pinggir pendasi. Aku kecil, tolong pasang talang. Cucuran wajan itu kena ngangkat pendasi ini kelas. Yo. Akhirnya aku beli talang. Nyo ngecek cak kayu, nyo beli talang dewe. Akhirnya sampai kiamat belum dipasang. Aku tidak ikhlas, ambil pala. Puasanya habis. Ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku dulu kecelakaan. Dia inilah tukang video. Kecelakaan di depan pasar Pedati. Rompanku terbuka, jilbab aku terbuka. Aku tidak ikhlas. Ya Allah, aurat aku ditampakkan, ditengok orang. Gara-gara video inilah. Dia yang ngirim video.
Nuntut lah. Makanya kalau ada orang kecelakaan tuh jangan dipoto, jangan dikirim-kirim video orang tuh. Kalau nyetino tuh buka betisnya, orang nengok betisnya tuh berdosa. Karena kiriman video kita itu tuh. Aku tidaklah ambil palon, tidak ada lagi kan. Dosa kamu. Cuma situ. Dosa. Ada lagi yang kenapa halal tidak dibayar? Dosa orang itu timbun ke situ. Bangkrut tuh. Ada lagi yang nunjuk kau apa? Aku gara-gara SK. Tuan, SK apa? SK Z17. Masalah aku, rumah sakit umum. 2 tahun aku di dalam itu dulu. Jadi aku tidak ikhlas. Ini misal. Misal. Nah maka dosa. Nah itu makanya hati-hati dengan orang. Orang ngecek kita biarlah. Tapi kita ngecek orang, jangan. Tidak ada plus minus di kita ngecek orang. Karena dosa kepada orang itu susah. Saya pikir demikian. Sejam 10 menit dari penyampaian itu. Mohon maaf. Karena kalau nunggu lampu ini hidup lagi dan tandanya lah sejam. Lampunya mati. Ini mati juga. Gara-gara kelamuan. Mari kita sudahi sama-sama berdoa.